Halo, hai teman-teman. Selamat datang di Talenta Talk. Let's talk, let's grow, and let's be inspired. Oke teman-teman, for your information, Talenta Talks ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Kreatif Ministry yang ada di UKMN Talenta. Talenta Talks ini adalah ruang ngobrol santai yang isinya penuh cerita, tawa, pengalaman rohani, dan tentu saja kisah-kisah inspiratif dari keluarga besar UKMN Talenta. Bersama aku, Claudia Somba, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di sini, kita bakal bahas hal-hal yang dekat banget sama kehidupan pelayanan, perjalanan iman, dinamika organisasi, sampai cerita-cerita seru yang biasanya cuma muncul di ruang rapat atau setelah ibadah loh. Jadi, di sini aku nggak sendirian karena aku ditemani bintang tamu yang spesial banget. Siapa ya kira-kira? Jadi dia ini adalah seorang mahasiswa Mercubuana Yogyakarta, semester 5 Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Langsung aja kita sambut Kak Dea. Oke Kak Dea, hai. Hai. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang mendalam nih dan sedikit chaos ya pastinya, mungkin Kak Dea boleh perkenalan dulu, siapa tahu teman-teman di rumah ada yang belum kenal kan? Oke. Silakan Kak Dea. Oke, terima kasih Claudia. Halo semuanya, perkenalkan aku Yechdea Vintulia Mes Gunawan. Teman-teman biasa memanggil aku dengan sebutan Dea. Aku mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia semester 5 di angkatan 2023. Oke, namanya panjang banget ya Kak Dea. Satu paragraf ya itu. 3 aja. Oke, boleh. Pokoknya dipanjangin. Banyak ya. Oke. Gimana kabarnya Kak Dea? Puji Tuhan, baik. Baik, puji Tuhan ya. Terus kalau boleh tahu kesibukan Kak Dea akhir-akhir ini apa ya? Sejauh ini yang mendominasi itu mengerjakan tugas ya, karena tugas. Kebetulan semester ini tugasnya itu sangat banyak proyek gitu. Jadi ya lebih berfokus ke tugas, dan juga aku ikut BEM fakultas. Jadi aku juga kesibukan akhir-akhir ini ya mengerjakan proker. Mengerjakan proker dan tugas-tugas. Betul sekali. Gimana? Capek? Tapi pasti kuat ya, karena bersama Tuhan. Iya, bener banget. Oke Kak Dea, mungkin aku juga belum tahu ya Kak Dea kemarin pas di Talenta itu jadi apa? Maksudnya pengurusnya di mana? Mungkin boleh kasih tahu teman-teman dulu, terus angkatan berapa di Talenta? Oke, jadi aku itu ikut Talenta itu di periode 2024. 2024. Itu angkatan berapa ya? 24 ya? Bener. Ya itu. Kayaknya ya. Periode itu ya, aku jadi pengurus UKMN Talenta. Aku jadi humas, anggota humas waktu itu. Anggota humas. Betul sekali. Oke Kak Dea, udah siap nih kita ngobrol-ngobrol? Takut ya. Siap nggak siap? Harus siap. Iya benar. Oke. Betul. Jadi Kak Dea, mungkin kita mulai aja ya. Boleh. Dari pertanyaan yang sering bikin Demi senyum-senyum sendiri nih. Jadi awal mula Kak Dea masuk Talenta itu gimana sih? Kayak kemauan tiba-tiba pengen masuk Talenta, diajak atau gimana? Oke, jadi awal-awal masuk Talenta itu awal-awal gimana ya? Jadi aku masuk Talenta itu karena salah satu kakak tingkat namanya Mbak Petra. Ya, Mbak Petra ini temen aku, kakak kelas aku dari SD, terus SMA ketemu lagi, terus di Mercubuana ketemu lagi. Jadi ya dia menarik aku masuk ke UKMN Talenta seperti itu. Dia yang mengajak ya. Tapi Kak Dea langsung mau atau kayak bentar dia mikir-mikir dulu? Ya, aku sempat pergumulan dulu teman-teman. Gimana ya? Terus Tuhan menguatkan aku. Oke, aku masuk Talenta. Iya, betul sekali. Tapi setelah masuk di Talenta, awal-awalnya untuk penyesuaian diri itu gimana Kak? Untuk menyesuaikan diri, awal mula aku ikut pertemuan Talenta itu kalau nggak salah pembentukan panitia Paskah. Volunteer ya? Atau Bukan. Udah jadi pengurus? Dan waktu itu udah
kayaknya udah kedua deh, rapat kedua itu. Nah, aku membaca gimana kayak budaya di talenta ini seperti apa sih. Nah, aku melihat per divisi ngomong-ngomongnya gitu-gitu. Itu sih. Jadi belajarnya dari situ ya. Mm-mm. Terus langsung klop nggak Kak? Atau kayak aduh awal-awalnya? Langsung klop sih, karena bukan bermaksud untuk sombong ya, tapi aku merasa diriku ini bisa menyesuaikan lingkungan kondisi seperti itu. Dan talenta ini nggak jauh-jauh lah dari budaya yang aku dapat di rumah, di gereja gitu. Bener. Jadi bisa langsung berbaur ya sama teman-teman. Puji Tuhannya seperti itu teman-teman. Puji Tuhan. Terus Kak Dea, setelah masuk talenta, menurut Kak Dea ada yang berubah nggak dari diri Kak Dea? Atau perubahan diri, transformasi Kak Dea dari yang sebelumnya gimana setelah masuk talenta jadi? Ada. Ini sebenarnya hal kecil ya, hal sepele mungkin ya. Tapi ternyata hal itu bisa membuat aku berubah. Jadi waktu itu sempat kita evaluasi retret, dan kebetulan itu ada sesuatu hal yang kok gini sih. Nah, aku utarakan gitu teman-teman. Terus ada kalimat yang simple tapi aku nggak kepikiran sampai situ, kayak ya kalau kayak gitu itu di luar kendali kita gitu, jadi it's okay. Nah itu aku kayak langsung oh iya ya, itu kan di luar kendali kita, aku nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Itu sih, itu hal sepele tapi itu sangat berkesan buat aku, dan itu aku bawa sampai sekarang. Itu memberkati banget. Kalimat yang sepele tapi memberkati. Jadi Kak Dea merasa kayak itu bukan di luar kendali ya, maksudnya itu di luar kendali, jadi kayak Kak Dea udah nggak mentingin itu lagi. Kita udah lakukan yang lebih baik, tapi ternyata ada faktor-faktor eksternal yang membuat itu keluar dari rencana kita, dan it was fine. Jadi dari talenta Kak Dea bisa membuat hal-hal yang di luar kendali Kak Dea itu udah ya udahlah. Udah itu udah rencana Tuhan. Yang penting udah berusaha sebisanya. Oke, keren banget ya Kak Dea. Atau ada lagi transformasi diri Kak Dea yang selama di talenta, mungkin jadi percaya diri atau? Ya, itu termasuk jadi lebih percaya diri, karena di talenta itu aku diajari secara tidak langsung diajarin ya untuk percaya diri dalam mengambil keputusan, dan aku diberikan kesempatan untuk berkembang dengan baik selama aku di talenta. Kalau boleh tahu ngapain aja tuh? Pernah jadi MC, WL di talenta? Aku di talenta sejauh ini MC pernah. Ya. MC, terus biasanya di balik layar sih aku. Di balik layar ya? Iya, tapi pernah nggak sih MC? Seingetku pernah. MC, ya itu pertama kali talenta. Oh iya, kamu ya? Iya, pas retreat. Iya. Angkatannya Kak Dea ya? Oke. Ngomong-ngomong soal pelayanan nih, pasti di talenta kita berpelayanan juga ya? Iya, benar. Nggak mungkin kan semuanya mulus. Iya. Pasti bakal ada rintangan, tantangan. Jadi selama Kak Dea di talenta, apakah ada tantangan yang paling besar buat Kak Dea? Tantangan yang paling besar? Dari kecil ke besar deh. Dari kecil ke besar ya? Aduh, ini aku menggali memori jauh banget ini. Nggak apa-apa kan dejavu. Dari yang terkecil dulu ya. Tantangan yang terkecil itu menurut aku manajemen waktu diriku sendiri. Karena waktu itu aku kebetulan kebanyakan ngambil organisasi, dan itu prokernya selalu tabrakan. Iya benar, tabrakan. Baik persiapannya, baik hari hanya itu tabrakan, dan itu adalah tantangan yang harus aku akui, manajemen waktuku masih kurang waktu itu ya. Dan dari yang dari yang bertabrakan ini, aku jadi bisa harus memanage waktu. Aku bisa lebih dewasa dalam membagi waktu. Aku nggak bisa nih terus malas-malasan seperti ini. Aku nggak bisa terus scroll TikTok, nonton YouTube, scroll Instagram. Aku harus bisa memikirkan apa yang harus aku kerjakan gitu. Itu yang kecil. Terus yang ini yang sedang ya. Kecil, sedang, besar banget. Nggak usah 3 aja ya teman-teman. Yang sedang itu
eh, bagaimana memanage tim. Manage team. Ya benar, karena aku sempat dikasih kesempatan di Talenta itu untuk jadi koordinator divisi, dan itu sangat tricky, sangat challenging untuk aku pribadi, karena ya aku akui aku dalam leadership itu masih kurang lah. Masih kurang. Aku daripada aku membagi tugas ke teman-teman tim, aku lebih memilih untuk mengerjakan sendiri, dan itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik untuk aku maupun teman-teman, karena akunya jadi chaos sendiri dan teman-teman juga tidak bisa berkembang kan. Karena semuanya Gitu. diatur sama Kak Dea kan. Iya, gitu. Itu yang sedang. Kalau yang besar itu, ini yang paling susah. Apa itu kalau boleh tahu? Pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan cuma kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, tapi gimana kita tetap bisa setia, kita tetap bisa melakukan semua itu dengan kasih. Pasti ada kan yang bergesekan, baik itu bermula dari ketidaksepakatan, terus jadi nggak suka kan itu nanti. Nah, gimana caranya supaya kita itu tetap mengasihi orang tersebut, kita tetap melakukan pelayanan kita dengan kasih, kita tetap menyapa dia, hai apa kabar, gini. Itu yang susah, baik itu sangat tricky, baik itu di Talenta maupun di gereja maupun dimanapun, itu sangat sulit. Benar, pasti kayak dalam suatu organisasi UKM pasti bakal ada gesekan-gesekan kan di dalamnya. Tapi dari diri kita sendiri ya, gimana cara kita menyesuaikan dengan hal-hal itu. Benar. Berarti Kak Dea selain sibuk di Talenta, kemarin sibuk di gereja juga pelayanan. Ya, puji Tuhan. Jadi cukup banyak ya. Bukan cukup banyak kok, Banyak banget. Jadi harus menyesuaikan UKM, gereja, organisasi juga, organisasi. Tugas kayak tuh manage waktunya itu harus benar-benar ini ya. Ya, sangat wow. Nah, tadi kan Kak Dea dikasih kesempatan kan jadi koordinator divisi. Kalau boleh tahu itu koordinator divisi apa? Divisi acara. Pas acara retreat. Sejauh ini yang aku ingat retreat ya, karena itu yang dekat sama Demis dulu deh kayaknya. Yang dulu-dulu udah gak keinget. Iya, susah. Tapi kayaknya seingatku ya, aku jadi koor divisi itu cuma retreat. Retreat, jadi acara ya. Keren ya. Iya. Sekarang momen yang paling ngena selama di Talenta mungkin ada. Momen yang paling apa sih? Paling ngena, paling deep banget. Oh, paling ngena. Paling ngena itu yang paling berkesan lah selama Kak Dea berada di UKM Talenta. Yang paling berkesan ya, sebenarnya semuanya berkesan. Ya. Tapi menurut aku yang paling berkesan itu pas kapan ya? Pas semuanya deh. Semuanya berkesan. Aku sayang banget sama Talenta nih. Sayang banget. Tapi pasti ada lah salah satu yang paling berkesan. Nggak mungkin nggak ada. Iya ya, yang paling berkesan. Pasca sih. Karena itu proker pertama sejak pengurus Talenta dibentuk waktu itu, seingatku. Itu proker pertama, dan kita harus bonding satu sama lain, kita harus menyesuaikan diri satu sama lain, kita harus membaur, kita harus beradaptasi, kita harus mengerti gimana caranya gitu. Banyak hal-hal yang error, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa ya, ekspektasi aku pribadi. Kayak, loh kok kayak gini, oh ternyata cara kerjanya seperti ini gitu. Masih banyak yang itu yang paling ngena banget. Itu yang paling, itu sangat tricky dan itu paling ngena. Karena itu masih proker pertama kan, jadi mungkin masih awkward ya satu sama lain, tapi kita harus bangun bonding. Iya benar. Harus rapat, ketemu terus. Jadi kayak baru awal kepengurusan harus berusaha untuk membangun bonding lah satu sama lain. Karena kalau awkward gitu susah nggak sih? Susah banget. Bayangin kamu kerja sama orang yang kamu nggak kenal. Iya. Jadi kayak mau bilang ini, tolong. Jadi kayak gitu-gitu. Agak bingung gitu ya. Bener. Itu. Terus mungkin kalian boleh ceritain dikit yang pas retreat Talenta kemarin yang 2024. Apakah ada momen-momen seru, kocak, salah satu momen pengalaman? Momen seru
Semuanya Iya. seru. Yang paling seru adalah ketika kita eval ya. Oh, Eva. Mm-mm. Itu sih emang paling seru ya, Seru setiap banget. kegiatan. Kok kamu jujur kalau Nggak, ya setiap kegiatan. itu seru banget. Paling seru itu waktu apa ya? Waktu outbound. Itu seru. Dan yang paling dar-der-dor waktu itu adalah ketika jam. Ya. Jadi waktu itu pembicaranya belum datang dan gimana kita muter otak supaya acara itu tetap berjalan dan fine-fine aja gitu. Sesuai jamnya ya. Bener. Tapi emang seru sih ya. Tiap Masa sih? retreat itu pasti seru. Bener. Kayak buat pengurus baru harus seru banget ya retreat tahun 2026. Buat kalian ikut ya retreat Iya, 2026. harus ikut guys karena itu seru banget. Seru Kayak banget. aku pengen ikut terus tapi ya nggak mungkin kan. Mungkin kok. Ini sampai ini. Iya, sampai lulus. Oke, tadi Kak Dea juga bilang kayak membangun kesulitan yang sedang ya, membangun chemistry kan, membangun iya. bonding antara tim. Mm-mm. Jadi bagaimana cara Kak Dea membangun chemistry dalam tim itu? Apakah udah bisa terselesaikan atau masih jadi masalah sampai sekarang kayak masih Ya, harus Kak Dea pecahkan? udah terpecahkan. Kuncinya adalah saling mengerti satu sama lain dan saling support. Ya, Misal nih, kita sedang ada proker dan sudah pasti chaos kan. Iya. Aku gini. Aku capek, aku gini. Instead of bilang, aku capek juga, nggak cuma kamu yang capek. Iya. Kita lebih baik bilang, semangat ya, kita kerjain sama-sama, kita harus semangat. Kalau nggak, kita bisa doain, kita berdoa bareng, Iya. supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Itu sih, kuncinya adalah saling mengerti aja teman-teman. berarti harus saling support ya. Bener. Karena kadang kalau kita ngeluh ke orang yang capek juga kadang Iya. kayak bikin tambah capek nggak sih? Iya, benar. Jadi berarti kita harus mengerti satu sama lain. Benar. Walaupun kita sedang capek, Iya. kita harus tetap menyemangati orang lain. Betul Itulah banget. pelayanan teman-teman. Susah. Berarti harus dari dalam diri dulu kita dulu ya Iya. untuk pelayanan ini. Tapi kadang ini nggak pas lagi dalam UKM terus kayak lagi capek gitu, kayak ada yang ngeluh ke Kak Dea Ada. kadang kayak mau pengen aku juga capek, tapi Kak Dea tetap menyemangati gitu. Iya, aku sebisa mungkin membuat teman-teman baik itu satu tim ataupun beda tim itu kayak mereka enjoy. Mereka enjoy kan, kita nggak tahu kesulitan mereka di luar organisasi ini Iya. apa kan. Jadi sebisa mungkin kita menjadi rumah buat mereka kayak yuk semangat yuk, bisa. Pasti bisa. Berarti cukup banyak ya yang menjadi tantangan, tapi Iya. semuanya puji Tuhan bisa dilewati. Puji Tuhan banget bisa dilewati. Dan transformasi diri Kak Dea juga dalam talenta cukup banyak ya. Maksudnya merubah Kak Dea yang dulunya jadi kayak gitu, sekarang jadi kayak gini. Bener, kayak gitu. kayak gini. Bener sekali. Iya, jadi lebih mengerti lah, Iya. lebih dewasa, mengerti bagaimana harus mengatur waktu, mengerti bagaimana harus beradaptasi, mengerti bagaimana harus yaitu melakukan pelayanan itu dengan segenap hati. Pokoknya di talenta kita bisa lebih grow ya. Iya, kita bisa bertumbuh bertumbuh. bersama teman-teman. Oke, Kak Dea. Sama kalian. Sebagai demisioner nih, pasti banyak banget hal yang pengen Kak Dea sampaikan ke teman-teman talenta yang sekarang. Ya. Apakah ada terus menurut Kak Dea kegiatan apa yang harus dipertahankan tiap tahunnya? Oke. Siapa tahu bisa jadi pesan buat teman-teman pengurus talenta selanjutnya ya. Oke, ini pesan dulu ya mungkin Ya, pesan. Pesan untuk teman-teman talenta semuanya, makin kuat satu sama lain, makin kuat dalam Kristus, makin tertanam, makin bertumbuh dan berbuah buat orang-orang di sekitar kita, baik itu anggota talenta maupun orang-orang di luar talenta. Itu. Dan lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau itu kalian membuat event apapun itu, mau kalian ibadah setiap hari Jumat ya biasanya ya. Setiap hari Jumat, lakukan itu dengan segenap hati, karena itu untuk Tuhan teman-teman, bukan untuk pengurus, bukan untuk teman-teman yang lain, tapi itu untuk Tuhan. Jadi kita harus segenap hati. Ya, betul. Itu pesannya. Cukup deep ya Iya, pesannya. Langsung sedih. Oke, sekarang ini apa kegiatan yang
menurut kalian harus dipertahankan harus dipertahankan ya. Ada satu program yang aku lihat di 2024 nggak ada, tapi di 2025 ada. Ya. Worship Night. Seingatku tuh 2024 nggak ada ya, nggak ada kan ya? Ada. Nah itu harus dipertahankan banget, karena itu gimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, betul banget. Itu bagaimana kita bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Sebenarnya untuk beberapa orang awam, mereka itu masih kesulitan dalam membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan Worship Night ini bisa menjadi awal mula transformasi buat mereka sendiri untuk makin dekat sama Tuhan. Mereka yang awalnya nggak pernah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka yang hanya datang ibadah tubuhnya aja yang ada, tapi pikirannya kemana-mana, habis ini makan apa ya, gitu. Itu bisa merasakan hadirat Tuhan, kayak oh ternyata hadirat Tuhan tuh Dalam ini senyaman ini gitu. Jadi ya karena Roh Kudus itu, karena Tuhan itu nggak pernah memaksa teman-teman. Roh Kudus itu selalu masuk secara lembut, secara pelan, sampai teman-teman mau membuka hati. Kalau teman-teman nggak mau membuka hati, nggak bisa teman-teman. Jadi buka hati kalian. Dan harus didobrak dulu ya. Ya, ikut Worship Night tahun 2026. Aku tunggu. Iya. Program pertama juga ya. Worship Night. Tapi emang seru banget sih. Iya kan? Kita jadi lebih dekat sama Tuhan. Iya. Terus itu ibadahnya deep banget karena emang kita ya sesuai temanya. Iya. Itu bisa dan masing-masing. Bisa lebih dekat lah kayak kata Kak Dea tadi. Oke Kak Dea, nggak berasa ya? Iya ya. Kayak masih mau nggak sih? Iya. 1 jam. Aduh, berbusa deh gitu. 1 jam kita ngomong-ngomong di sini. Mungkin nanti di lain waktu lagi ya Kak Dea. Boleh. Oke. Kak Dea, makasih banyak ya sudah hadir dan udah berbagi cerita, udah memberikan motivasi kepada teman-teman. Podcast ini mungkin santai dan banyak bercandanya, tapi aku percaya pendengar bisa merasakan kedalaman perjalanan dari Kak Dea. Tepuk tangan dulu teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih ya Kak Dea. Semoga lancar selalu tugasnya. Terus Amin. organisasi ya sekarang semoga lancar. Tapi udah mau selesai nggak sih ini? Sudah di akhir tahun tandanya sudah selesai. Sudah selesai. Berarti lanjutnya fokus apa ini? Fokus kuliah. Fokus kuliah aja. Menyusun skripsi dan lulus. Dan mencari kerja ya. Iya, mencari kerja. Ya, dan selanjutnya Tuhan yang apa ya namanya? Menentukan, Tuhan yang betul, memimpin, Tuhan yang menentukan. yang di atas segalanya. Ya, kita membuat rencana tapi yang menentukan Tuhan. Oke. Buat semua pendengar podcast Talenta, ingat Tuhan bisa pakai komunitas untuk mengubah hidup kita. Pelayanan bukan soal sempurna, tapi soal bagaimana kita bersedia. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Tuhan berkati! Nanti diedit ya yang akhirnya itu. Iya,